Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni. Siap-siap ya, kalau ada yang nyerang balik lu hati-hati. Gila. Saya tidak pernah yang namanya melaporkan saudara DS ke Polda Banten, itu tidak ada. Ada kejadian itu? Iya benar, iya. Terus jadi ada penggerbekan juga? Iya ada. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan Ironman yang joget-joget. Dua tapi mangkok in here. Always in here. Ngeri jatuh barbar nih bocil. Ya salah, ada bocil yang joget-joget ya Nyo. Ingetin dulu Nyo. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook kita. Linknya ada di deskripsi. Description of the people of the link of the brow. Nyo. Ya. Today sepertinya hari bahagia buat para pengawal. Pengawal siapa tuh Mang? Pengawalnya Norma Risma. Wah kenapa Mang? Minum mulu. Memang haus sobat joget, makanya pakai baju merah biar sama Iron Man. Ini merah bukan banteng ya, ini merah Iron Man maksudnya. Karena nggak percuma, netizen banyak yang nge-tag, banyak yang komen soal tolong dibantu bang, and then meluncur. Cus. Ini dia. Joget kayak Iron Man dulu. Ini dia. Pertanyaannya, Bapak pengacara Roji dan Bapak Roji, apakah Anda ketar-ketir melihat ini? Pasti. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Akhirnya sesuai dengan keinginan netizen, harapan para netizen yang sudah berusaha tanpa disuruh berkomen langsung meluncur nyatronin ke tempat Bang Hotman, dan ini akhirnya Sabtu di Kopi Joni kayaknya mah ya. Hotman Paris turun tangan mau membantu Norma Risma. Jagi people. Play. Nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni. Dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911, Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya, pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat. Mau yang fullnya, lebih detailnya, meluncur ke Instagram Bang Hotman. Jus. Ini dia Nyoh. Ini dia udah diposting 8 jam yang lalu. Ada caption boleh disikat Ibu Nyonyo. Kasus Norma cerai dengan suami. Kenapa viral kalimat pabrik atau produk pabrik? Gak paham Hotman. Katanya ini kita lihat detailnya kayak gimana, ceki people. Play. Atur dalam pasal 145 ayat 1 angka ketiga hir, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri. Keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 hir, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dan dapat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, menurut majelis hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat. Sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun pengadilan dan setiap persidangan. Akan tetapi tidak berhasil, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi. Menimbang bahwa karena perkawinan sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi.
dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka di sini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an ayat 21 pasal 3 kompilasi hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat. Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam kitab fikih. Menimbang bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi bagaimanapun tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 junto pasal 116. Dan amarnya apa? Amarnya Amar memutus putusannya 1, 2. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. 3. Menjatuhkan talak 1. Oke. Inilah putusan pengadilan negeri mana? Serang. Serang atas Pengadilan Agama Serang, Pak. Pengadilan Agama Serang dengan nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari mantan Jumadi. Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911. Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya. Pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat. Diatur dalam pasal Targetir. Balik lagi ke yang tadi, Mamang pengen baca komen-komennya. Cus. Di sini dia di TikTok di komen-komennya pasti wow ya. Ya. Kayak begini roknya contohnya dari Ra nih. Ketar-ketir gak tuh pengacara Rozi? Pasti ketar-ketir. Jauh ya? Iya, mungkin untuk case ini Bang Hotman cuma kasih exposure nih. Dia nggak turun secara langsung. Tinggal kasih anak buahnya. Kayak bisa kita lihat tadi langsung gimana didiskusikan. Timnya aja segitu bejubel gitu kan. Ada banyak timnya. Mungkin pada saat pengaplikasiannya Bang Hotman nggak perlu turun langsung gitu. Cukup anak buahnya aja. Tapi itu pun sudah cukup, lebih dari cukup untuk membantai Sang Jumadi alias pengacara Roji Oproji gitulah ya nyoh. Tapi Jumadi juga mulai ketar-ketir karena ingat kata-kata dia soal mau ngelaporin Bang Densu. Iya. Bang Densu juga turun tangan nyoh. Oh iya. Mampus gak lu, meluncur. Cus. Pengacara of the enteng-enteng people, padahal dia tidak melaporkan kan, kalau kata pengakuan dari yang pihak Kapolda Banten ya, nggak ada pelaporan soal Bang Densu, cuman udah terlanjur dirilis di media gitu kan. Bang Densu simple jawabannya sih ini. Ditanya klarifikasi Denny Sumargo soal dirinya dilaporkan Roji. Nyari penyakit aja lu Maji, udah mending nyari Firdaus gitu lah ya. Ceki people. Boleh. Tidak. Saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada yang dirugikan, ya udah nggak apa-apa ya, saling ini aja. Kalau misalnya mau klarifikasi tempat saya, hubungin saya aja. Aduh. Langsung hubungin aja ya kalau mau klarifikasi. Lu mau klarifikasi hubungin gua aja, gua kasih tempat gitu. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Habis itu nanti laporan gitu. Yang penting cuma pengacara aja. Oh capek janganlah. Udahlah biarkan Norma melanjutkan hidupnya dia. Yang pihak yang merasa dirugikan lanjutkanlah hidupmu. Kalau misalnya lo ngerasa nggak benar apa yang dia katakan, ya udah benar, lo laporin aja polisi atau apa. Tapi siap-siap ya. Kalau ada yang nyerang balik lo hati-hati. Gila. Hati-hati ya Rozi ya. Hati-hati tuh, udah diperingatin tuh, hati-hati. Gue kayak aku bilang kemarin menantang mau, tapi siap-siap lah. Kalau lu ngerasa kadang bener laporin ya bener, tapi siap-siap lah ada yang nyerang balik karena
nggak cuma dia yang ngerasa nggak bener kan, ya akan ada perseteruan dari kedua belah pihak Iya. hitungannya kan. Masing-masing pasti akan merasa benar gitu, atau masing-masing pengen menang. Ya resikonya ya akan ada serangan balik, ya siap-siap lah gitu ya. Tapi ini lebih seru lagi kalau sampai Om Ded turun tangan sih ya. Iya, ini belum nyampe ya? gitu. Kalau nyampe, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Namun saat dikonfirmasi lagi oleh tim insert di Polda Banten siang tadi, nyali Jumadi mendadak ciut. Bak menjilat ludah sendiri Jumadi dan Rozi yang sebelumnya yakin melawan Densus ketika batal laporkan Densu ke polisi. Nyali Jumadi ciut, Mamang ada videonya meluncur. Cus. Ini Nyo. Ya. Pengacaranya panik, nyalinya ciut, langsung klarifikasi. Yang bermasalah Roji, yang klarifikasi pengacaranya. Jegi people. Play. Rojinya gak ikut ya? Nggak ada kayaknya di sini. Saya mengklarifikasi bahwasanya yang saya laporkan nih itu saudara NR atas dasar undang-undang IT ya, yang telah mencemarkan klien kami saudara R. Saya tidak pernah yang namanya melaporkan saudara DS ke Polda Banten, itu tidak ada. Tidak seperti itu. Makanya saya tadi melihat berita ya, katanya saya laporan ke Polda, DS saya laporkan. Itu bohong semua. Tidak. Nah, berarti Anda yang bohong gimana? Ada, Mamang masih ada videonya, ntar kita play. Si anjing, kampret. Tidak benar. Jumadi menyebut Denny sebagai orang yang baik dan hanya membantu lewat kontennya. Berak sekebon, kemarin nggak ngomong gitu anjing. Kemarin Lanjut bilang lagi. membantu Yang mempublikasikan. ngeviralkan, lanjut lagi. Kemarin galak lu bos, sekarang lemes. Persis dari itunya bagus, dia mah orangnya baik, saya tahu. Membantu gitu loh. Dari channelnya mungkin kontennya itu. Iya, sebenarnya dia nggak ini, cuma karena NR ini seperti itu, cerita dari itu mungkin seperti itu. Jadi intinya saya tidak pernah ada niat ataupun seperti apa ya melaporkan. Nggak usah ngadi-ngadi, nih masih ada videonya, masih disimpan meluncurnya. Cus. Nih di sini yang kemarin berapa hari lalu gitu kita react, berarti semua media juga kena, kita juga kena semuanya gitu kan. Ini dia sendiri yang ngomong karena ikut terlibat mendistribusikan kasus ini lewat channel YouTube-nya. Jumadi Munaro, jagi people. Boleh. Bang, saudara DS maksudnya akan dijadikan hukuman juga, maksudnya kan dia mengingat bahwa di viralnya melalui podcast dia gitu, ya, mendistribusikan. Nah, makanya kami kan melaporkan di sini gitu untuk mendistribusikan. Jadi dia memviralkan seolah-olah seperti itu ini bersalah, tapi faktanya tidak. Oke. Berarti saudara DS Makanya akan dibawa juga, Bang. kami di sini melaporkan yaitu undang-undang IT-nya. Oh. Oke, cukup ya, cukup teman-teman ya. Oh, I see. Udah kayak Firdaus benar, Mang. Jadi dia mengutarakan yang salah tafsir. Dia ngomong di terakhirnya undang-undang ITE-nya gitu kan. Ya emang benar tadi di klarifikasinya yang kedua. Dia ngomong kalau memang ngelaporin norma atas nama atas undang-undang ITE itu. Ya tapi kan pertanyaannya mau ngelaporin saudara DS juga nggak ya? Iya. Kan dia ikut mendistribusikan, dia mention juga kan untuk Iya. ikut memviralkan, makanya mau dilaporin atas undang-undang ITE gitu. Iya. Begitu Bang Densu ngomongnya, ya nggak apa-apa laporin, tapi awas akan ada serangan balik gitu kan. Iya. Saya tidak pernah. Iya, dia belajar sama Firdaus deh kayaknya. Ya memang dalam jawabannya dia tidak menyebut nama Bang Densu gitu. Iya. Tapi kan jelas pertanyaannya. Kecuali mau positive thinkingnya, lu nggak nyambung apa yang ditanya apa yang lu jawab Iya. gitu. Tapi masa iya pengacara nggak nyambung sih? Iya kan, logikanya kayak yang ditanyain nih tentang. Tapi ini akan ngelaporin Bang DS juga nggak gitu, karena kan ikut mendistribusikan gitu. Iya. Iya, Ya, kita akan makanya kita laporkan di Polda Banten. Banten nih katanya. Iya, dia memang tidak memention nama Denny Sumargo. Iya, tapi jelas yang ditanya itu Yang DS ditanyanya akan dilaporkan gitu kan. apa enggak? Katanya iya kita akan laporkan. Nggak mungkin dong. Wah, saya pikir DS tuh Dormarisma. Denny Susilo gitu. Dormarisma. Ya, apa sih? Pengacara Bapak Jumadi. Gila, dua nama besar yang apa ya bisa dibilang. Ya, gue ada di site-nya Risma, ya, gue ada di sisinya Risma nih.
Ketar-ketir, Bos. Ketar-ketir itu mendadak apa? Skinan yang di ini, yang di rambutnya ukirannya mendadak tumbuh lagi gitu. Kaget. Gitu. Melawan seperti ini. Sedangkan bapak aja baru sekarang saya ngeliat ada di TV gitu. Maksudnya bukan pengacara yang emang seliuran berurusan sama artis gitu, ngebela artis gitu. Beda kalau Daus ini dari zamannya Gothic terus Vanessa Angel gitu memang sudah berseliweran di entertain gitu. Jadi dia tahu gitu kayak gimana pola permainannya gitu. Nah, bapak ibaratnya karena kemarin sore baru muncul gitu di entertain ya enggak. Ngelawan Otman Paris, terus ada Bang Densu gitu kan. Ya merinding lah. Mundur Pak, kalau saya jadi bapak mah mundur. Mohon maaf Roji, mohon maaf nggak dibayar nggak apa-apa saya mundur. Mohon maaf Roji gitu. Karena kan gini, nggak tahu ya. Pasti kan nyeritain gitu. Waktu datang ke pengacara mungkin ya. Saya sebenarnya begini dia tahu cara masalah aslinya gitu kan. Terus mau dibantu dimenangin gitu kan, dibantu dimenangin gitu. At least diringankan kalaupun kenapa kalaupun kalah bebannya gitu kan. Terus begitu tahu lawannya gede gitu, lawannya wadididau gitu kan, kelas berat gitu. Mohon maaf, saya mengundurkan diri dari pengacara, jadi pengacara Rozi, bikin klarifikasi sendiri, minta maaf sebelumnya gitu kan, saya mengundurkan diri gitu. Iya. Karena setelah saya jalanin ini hati kecil saya terketuk gitu. Terketuk oleh rasa takut. Gitu. Takut gak lu? Takut gak lu? Gitu Bapak bye-bye Bapak. Denny Sumargo lagi ngetawain Bapak. Tolonglah. Kita meluncur ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Nyo. Iya. Kesaksian dari tetangganya Roji. Ada akhirnya ya. Ada akhirnya. Walaupun nanti gini nih, efek sosialnya akan misalkan tetangga-tetangganya tuh kayak aduh gue capek ditanyain mulu sama wartawan gitu. Jadi akan menyudutkan Roji itu secara tidak langsung. Ini gara-gara si Roji bikin masalah nih, kita tetangga jadi kena, jadi kelimpungan gitu, jadi kerepotan gitu. Tapi kita lihat dulu ini ada kesaksian dari tetangganya Roji. Jagi Piplay. Menanggapi berita yang beredar, untuk memastikan aja biar nggak simpang siur, benar terjadi ada kejadian itu. Iya benar. Iya. Terus jadi ada penggerbekan juga. Iya ada. Kabarnya juga ada pengarak-arakan. Enggak, ngarak mah enggak. Oh enggak. Enggak ada. Cuman itu doang, gerbekan doang. Waktu terjadi itu yang cowok lari, yang cewek di rumah itu doang. Setelah kejadian, Sorry dipotong. Bener berarti kata cerita Rosma. Lagi penggerbekan Roji. Risma. Lagi penggerbekan Roji begitu beres-beres pakai kabur. Si emaknya ditinggal. Berarti ini yang tetangga di kontrakannya. Waduh, netizen bantu kawal juga nih, takutnya diusir sama nyokapnya Roji kalau memang bener nyokapnya punya kontrakan ya. Iya. Anda tidak bisa tutup mulut. Anda mempermalukan anak saya. Keluar. Lanjut lagi. N sendiri. Anaknya. Ya diam aja dianya. Langsung pulang ajak ke rumahnya. Tadi kan di kontrakan gitu. Dia pulang ke sini. Kakak saya lagi ngambil bakmi di Jakarta. Gitu. Ya terjadi. Berarti ini adiknya papanya Norma. Karena dia bilang kakaknya lagi ambil bakmi. Betul. Lanjut lagi. Terus pemudanya ngintip dari belakang gitu. Cuman dia kontak gitu, 3 kali nggak buka-buka, didobrak gitu. Udah. Bener. Nggak tahu janjian apa enggak, tapi ceritanya sama kayak cerita Norma. Iya, tapi kalau mau ambil ininya nih Mang, ini aku mau coba netral ya. Oke. Dari Rozi pun ngomong dia digerebek gitu, cuman kan dia ngakunya nggak ngapa-ngapain. Oh iya, lanjut lagi. Terus sekarang ada di mana sih keberadaan itu nggak ada? Apanya? Kosong. Kakak saya di Jakarta. Di Jakarta. Rumahnya kosong. Suaminya? Suaminya ya dari itunya mamanya lah udah cerai. Suami kakak sayanya di Jakarta. Sebenarnya gimana sih, Bu? Sebenarnya kerja tapi tahu lagi jalan-jalan barangkali. Kerjanya di Ciracas. Di Ciracas kerjanya. Oh, di Ciracas. Tapi nggak ada orangnya lagi kerja, tahu kemana lagi. Ituin pikiran gitu barangkali. Tenangin pikiran. Gitu. Berarti setelah kejadian memang semua yang terlibat tidak ada di rumah. Iya, sejak itu aja ini. Terus bawa pertama digawa ke psikiater sama bosnya. Sejak pertamanya gitu. Ini kakak dari si yang cowok dari si Rozi. Si Risma lah. Risma. Iya.
Makasih ya Bu Iya, untuk iya, sharing sama. waktunya. Iya, Makasih. iya sama-sama. Nah Nyo, Mm-mm. ini ada komenan yang Mamang bikin salfok. Apa tuh? Netizen blog kali ya. Ada komenan dari Cici 93 sikatnya. Wartawan bener-bener ya, kayak nggak ada kerjaan, artis bukan, siapa bukan. Dibalas sama kreatornya. Lah, kan ini kerjaannya dibayar buat dapetin informasi. Iya kan, ini masalahnya yang bermasalah bukan artis juga gitu. Iya. Ya otomatis harus nyari orang sekitar buat apa ya? Itu saksi mata, gue nyari info dari saksi Iya mata. bener enggak gitu kan. Cici 93, Anda yang nggak ada kerjaan, ngerti nggak apa? Nggak berkomen, goblok. Langsung dibalas sama kreatornya, lah ini kan kerjaannya, dibayar buat dapat informasi. Betul. Dipikir nggak, kalau disuruh milih, ya gue lebih milih ngaso-ngaso nyantai-nyantai di rumah daripada harus ke kota orang gitu, meluncur sampai malam nyari info gitu. Ya kan buat anda juga transparansi informasi, anjir. Itu curiga temennya Roji. Tolonglah. Tapi ya. Mang tuh Apa ada tuh? yang di bawahnya tuh ada Trivania Dina. Sikat. Tuh saksi yang dukung Norma Risma kah? Nggak tahu, yang jelas ini tetangganya Iya. yang tetangga rumah yang tempat di apa namanya? Ditinggali sama Roji sama Risma, istilah TKP-nya lah gitu, Iya. tetangganya ya. Ini masalah dukung siapa kita belum ngerti gitu. Yang Iya, jelas iya. dia ceritain yang tadi gitu. Dan Iya. kebetulan memang sama ceritanya sama Norma gitu. Sama Roji pun sama ceritanya, cuman beda point of view-nya doang gitu. Mungkin dari dia komen begitu mungkin karena dipilih, wah ini kayaknya ngebelain Risma nih gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu loh, kejadian sebenarnya tuh emang yang sesuai diceritain Risma apa enggak gitu kan. Betul gitu. Ini kita next ada kesaksian juga dari Bapak Kerete. Bapak Kerete. Meluncurut. Cus. Nyo. Iya. Penjelasan dari Ketua RT tempat tinggal kontrakan Roji dan Norma Oke. menjelaskan terkait penggerebekan yang dilaporkan Ketua Pemuda dan Warga Ceki-Ceki Piple. Play. Ya awalnya begini, saya kan di sini sebagai Ketua RT ya. Jadi mendapat laporan itu jam 4 sore. Kata yang datang ke rumah lapor itu kejadian itu jam 1 habis dohor. Cocok. Lanjut lagi. Lanjut. Begitu. Itu laporan dari masyarakat atau dari R-nya sendiri? Dari warga. Kepala warga dan pemuda-pemuda semua yang ada di sini. Cocok. Warga dan pemuda Cocok. kan. Heeh. Lanjut lagi. Lanjut. Kalau tidak salah pemuda itu 3 atau 4 orang lah itu. Cocok. Yang lainnya warga. Bilangnya seperti apa, Pak? Bilangnya jam 1 itu ada kejadian penggerebekan di kontrakan begitu. Cocok. Part 1. Lanjut part 2. Lanjut. Jadi Ceki-Ceki Piple. Play. setelah kejadian itu malamnya jam 8 itu saya kumpulin, saya undang ke rumah. Datang semua kumpul antara kedua keluarga. Berikut yang pelakunya begitu. Komenan bangsat banget dari Ina. Kok mirip Pak Tarno ya, maaf. Ina, mirip nggak mirip, ntar dulu Ina. Ini lagi serius ini. Jangan ngedistraksi Ina. Ini lagi serius ini, ngedengerin kronologi ceritanya. Kita lagi mengingat-ingat sama cerita Norma waktu di channelnya Bang Densu, inget. Iya. Ina, udah tahu Mamang gampang kedistrak. Terus Mamang jadi dalam hati pas baca, iya juga mirip ya gitu. Ina. Jangan sampai memang joget-joget kayak Iron Man, Ina. Tolonglah anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kumpul di rumah saya. Mediasi lah, musyawarah kekeluargaan begitu. Dalam musyawarah itu pembahasannya apa aja, Pak? Pembahasannya ya intinya supaya tujuan saya ini ya beserta warga yang ada di sini biar masalah ini tidak terlalu lebar gitu. Malulah didengar sama orang luar kan begitu. Intinya saya itu menjaga lingkungan biar tidak rame begitu. Jadi malam itu juga musyawarah. Kedua belah pihak saya kumpulin beserta keluarganya hadir semua begitu. Hadir semua tuh keluarganya tuh. Bener Karena kemarin ceritanya. nggak bisa, nggak tahu ceritanya gimana. Lanjut lagi. Lanjut. Dalam musyawarah tersebut ada ini, Pak, Hasil musyawarahnya kayak gimana nih, kita lihat. Ceki-Ceki Piple. Play. dalam musyawarah tersebut ada ini, Pak, hasil perdamaiannya atau seperti apa? Ada. Makanya waktu itu saya sudah beres musyawarah itu ada pernyataan, dibikin pernyataan antara kedua belah pihak itu.
bahkan 3 pihak lah hitungannya, Roji, Risma sama bapaknya. Itu udah beres aja, udah ada hasil, maksudnya musyawarah di rumah itu, begitu. Hasil perdamaiannya kata-katanya seperti apa? Kata-katanya ya isinya di situ itu istilahnya ada dendaan sebesar 50 juta di pernyataan itu ya. Di pernyataan yang dibuat itu waktu musyawarah itu. Intinya udah beres begitu setelah bikin pernyataan itu. Bener. Cocok ya? Cocok. Cuman mungkin di sini yang agak diherankan kenapa di-up lagi sama Norma Risma gitu. Iya, Itu pun iya, jadi apa penasaran kita gitu ya. Kenapa ya setelah kurang lebih berapa sebulan ya setelah kejadian ya. Iya. Sebulan setelah kejadian kenapa di-up lagi ya? Ada maksudnya apa yang men-trigger dia buat nge-up lagi? Itu juga penasaran sih. Iya. Lanjut part 4. Lanjut. Nih, sebagian besar warga sekitar menyaksikan penjelasan dari para saksi yang menggerebek. Padahal waktu pengacaranya waktu itu bilang cari siapa, cari yang bisa membuktikan, cari. Iya. Lanjut Tapi kalau yang itu dibilangnya siapa buktikan kalau dia berzinah gitu, Mang. Iya, lanjut lagi. Cek people. Lanjut play. Musyawarah tadi Pak, Ibu H ikutan hadir nggak sih Pak di situ? Siap Ibu H ya? Ibunya NR. Hadir, malam itu hadir juga. Saya undang hadir semua pokoknya. Nggak ada yang ketinggal malam itu. Bahkan warga pun istilahnya pengen tahu lah musyawarahnya begitu. Jadi hadir semua warga juga. Hadir semua. Ada penjelasan apa dari si Ibu? Waktu itu kan begini Mas ya. Jadi sebelum saya tanya kedua belah pihak, saya kan nanya ke saksi dulu. Setelah saksi ditanya sama saya satu persatu, setelah beres saksi itu saya tanya antara kedua ini si Roji sama mertuanya, bener enggak itu perkataan saksi, kan begitu. Saya alihkan, bener katanya begitu. Jadi saksi dulu yang saya tanya, bukan kedua belah pihak dulu, saksi dulu saya tanya dulu semua begitu. Jadi omongan saksi kan didengerin nih sama kedua belah pihak. Setelah saya tanya bener enggak teh kejadian seperti itu, bener katanya gitu. Ya pas nggak pakai baju segala itu, kan itu diucapin sama saksi itu. Oke. Tapi kalau mau ngomong dari Rozinya nih nanti pasti kan ya kan memang nggak pakai baju tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Pembelaan. Iya. Pembelaan dari Roji. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata saksi sama statement dia yang udah bilang kalau itu benar gitu kan. Cuma dia menyangkal maksud kejadian itu gitu. Karena mungkin maksud dan kejadian itu tidak ditanyakan atau tidak terucap pada saat musyawarah atau mediasi tersebut gitu. Jadi dia ngambil celah di situ. Iya, gitu. iya. Cuman ya logikanya ngapain nggak pakai baju gitu kan, nggak pakai celana, udah siap melahap kali apa tahu lah anjir. Part 5 lanjut. Benar Ini hasil musyawarah antara dua belah pihak yang disepakati dengan nominal uang 50 juta sebagai uang damai. Jeki people. Play. Benar seperti itunya, maksudnya tuh benar mereka berdua ada zina kah atau seperti apa? Ya waktu digerebek kan begini. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Gerah. Cuman si cowok posisi pas pemuda masuk itu dia keluar dari kamar mandi. Ada apa gitu. Jadi menurut saksi seperti itu yang saya tanya begitu. Dan yang Bapak tahu pas penggerebekan itu apa sih yang diucapkan ibu sama si R ini Pak? Ya kalau saya tanya ke saksi, karena saya tidak ada di tempat ya waktu penggerebekan. Dan si saksi itu ya jangan dibawa kemana-mana gitu, damai aja begitu. Ya dengan sore itu pemuda datang ke rumah saya bersama yang lain-lainnya melaporkan itu gitu. Tapi syarat damainya harus ada nominal uang 50 juta itu. Ya itu permintaan dari orang tuanya Risma itu. Permintaan itu. Oh malah dari si orang tuanya Rizky, yang ibu apa yang bapak? Yang bapak itu minta seperti itu, begitu. Tapi itu pas itu langsung dibayarkah atau gimana?
Enggak, jadi malam itu namanya uang Mas ya, harus dicari dulu. Jadi malamnya lagi, kumpul lagi gitu. Jadi disanggupin cuman uangnya belum ada. Jadi pas malamnya lagi, malam kedua. Berarti tanggal 17 itu. Malam kedua itu sampai ya dibayar 50 juta udah, ada pernyataan segala. Gila, dalam waktu semalam ngumpulin 50 juta bisa Orang loh. kaya berarti Gila, nyokap bokapnya gila. gitu ya, uang tokonya gede juga gitu. Tapi memang di sini Salfok sampai part 5 ini kita ngedenger itu semuanya sama ceritanya Norma gitu kan, sama. Iya. Cuma masalah tidak bisa membuktikan kalau lagi berzina itu yang agak berat mungkin Iya ya sih. gitu. Iya. Karena Kita nggak ada bermain bukti. secara logika aja pantas enggaknya gitu kan. Kalau Roji bilang nggak tahu gitu, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba telanjang. Kalau nggak digerebek, kan dia kasarnya nih, dia cepat atau lambat pasti keluar dari kamar mandi dong. Iya. Nggak mungkin dong berak seharian gitu, Iya. ledeh tuh bool gitu kan, nggak mungkin dong. Kalau nggak digerebek nih kan, pasti keluar, wow. Ya mau apa lagi gitu untuk untuk sepasang yang punya track record wow gitu kan, kalau memang di chatnya bener, yang masalah harus galak dong mainnya, terus pada saat siang-siang bulan puasa minta gitu kan. Iya. Kita bermain logika gitu kan. Ada sepasang yang memang track recordnya beberapa kali wow gitu kan. Di dalam satu rumah, dikunci, yang satu lagi berak katanya tuh kan di WC, terus pas keluar dari WC dia pasti keluar. Kalau misalkan nggak digerebek, asumsinya nggak digerebek, dia keluar melihat, wow, tidak pakai apa-apa, tidak mungkin dong. Ibu, pakailah semua pakaianmu itu, ibu. Janganlah Anda, tidak mungkin dong. Pasti. Itu berarti asumsinya si proses penggerebekan itu sebelum wow. Kalau memang kita mau berpikir mereka wow ya, sebelum wow atau sesudah. Kan Karena bilangnya ini diceritain, iya kan, diceritain kan, pasti denger di tembok, kenapa ada haheho gitu kan. Terus begitu digerebek keluar dari WC. Mamang pribadi nih ya, bukan masuk seujon, ini hanya sekedar pendapat. Asumsinya itu sudah selesai cocok tanamnya. Roji habis nyuci baut gitu, bersihkan bautnya gitu kan. Asumsi Mamang, balik lagi ini sekedar asumsi. Jadi ya seperti itu. Kita lanjut ke part 6. Lanjut. Di part 6 ini ada caption, ibunya Norma Risma langsung pulang ke Jakarta setelah musyawarah di rumah ketua RT selesai. Ceki people. Play. Kabarnya itu ibunya NR pergi dari rumah diusir kan atau seperti apa? Katanya diusir tuh benar nggak sih Pak? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi intinya waktu malamnya musyawarah di rumah saya itu, kebetulan saya juga belum masuk karena sampai subuh itu, sampai jam 4 musyawarah itu. Udah pada bubar, si Tete itu lewat dari depan rumah saya. Kan saya tanya nih, subuh itu mau kemana Teh? Mau pulang katanya ke Jakarta gitu. Kalau diusir apa enggaknya saya kurang tahu itu, karena kan rumahnya jauh, beberapa jarak lah gitu, ada jarak gitu. Sendiri. Itu sempat saya tanya itu subuh itu, pas lewat rumah itu, karena waktu itu kan hujan. Mau kemana Teh? Saya tanya. Mau pulang katanya PRT ke Jakarta. Udah gitu aja. Bawa tas banyak gitu ya? Enggak, cuman bawa tas satu aja. Satu, enggak banyak bawaan, enggak. Kalau bapaknya Risma sendiri sekarang gimana sih Pak? Ya kalau sekarang saya kurang tahu itu ya, cuman jarang-jarang ngelihat aja intinya semenjak kejadian yang kedua gitu. Jarang ngelihat. Kalau Rismanya masih tinggal di sini? Masih, ya kan rumah bapaknya di sini. Kan bapaknya asli orang sini. Kalau bapaknya. Tapi sekarang jadi lebih tertutup atau gimana Pak? Kurang tahu itu ya. Masalahnya saya juga sekarang kan jarang ke sana gitu. Pokoknya nggak tahu aja masalah itu. Sama warga, tapi nggak ada laporan Risma di misal dibully lagi kah gitu? Atau Bapak ada laporan? Nggak ada Mas. Jadi intinya setelah ada kejadian kedua ini pada kaget aja warga, begitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak siapa? Pak Rahmat. Intinya mas saya kurang tahu yang mulia gitu. Tapi bagus juga kalau memang nggak tahu pasti, ya udah gitu kan. Iya, daripada menimbulkan ini ya fitnah. Kalau kita memikirkan asumsinya
menganalisa kira-kira menurut Mamang mah pulangnya ibunya Norma Risma ke Jakarta itu tuh ada beberapa kondisi kayak kalau kita dengar cerita kan ibunya ditalak cerai juga gitu kan. Ya mau tinggal di mana lagi gitu kan. Iya. Terus kedua ada berita yang beredar kalau diusir warga gitu, masuk akal kalau dia pulang. Yang ketiga yang pasti tuh menurut Mamang karena malu. Iya. Malu sampai kan katanya tadi kata Pak Retenya pas musyawarah disaksikan banyak warga gitu. Apalagi yang memang terbukti bersalah kayak mungkin kalau misalkan nggak pulang, si ibu mana? Ibu bugil kalau kepanasan gitu. Ya pilihan yang tepat ya pulang ke kampung ya. Cuman masalahnya akibat sosmed itu berita sudah kemana-mana. Dan yang bikin masalahnya lagi kampungnya di Jakarta, di mana sedaerah-daerahnya di Jakarta, orang daerah di Jakarta itu update sosmed. Iya. Jadi pasti ketahuan, apalagi mukanya beredar sampai banyak diparodiin. Kayak ini salah satu contohnya meluncur. Cus. Kayak gini contohnya ada yang bikin parodi bangsat banget. Ada caption cowok ngapain sih kok balesnya lama kata cewek kan, gambar cewek. Cek people. Play. Bangsat banget, mirip sampai ke hidung-hidungnya anjir, mirip begitu anjir, tolonglah ini gimana anjir. Banyak yang ini apa seliweran di TikTok yang make up-nya pun dimirip-miripin sama Itulah sanksi sosial. Tolonglah ya. Jadi kalaupun pulang kampung belum tentu aman juga. Iya. Bisa jadi tetangganya yang memang dia kan berarti orang asli sana kan. Iya. Tetangganya pun kenal dia. Ih, ini masih iya. Wadididaw. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nyo. Iya. Mamang masih belum bisa move on dengan statement Roji yang wadididaw. Kayak ini salah satu contohnya. Roji kebingungan katanya saat menjawab pertanyaan. Oke. Segi people. Play. Terima kasih. Itu uang itu maksudnya uang perdamaian atau uang apa? Ya 50 juta. Oh iya, jadi jadi yang 25 itu dari ya minta. Iya ada. Oh, apa ya? Maksudnya uang tadi yang udah ngasih uang 50 juta ke NR ini maksudnya uang buat apa? Iya, dia lagi di kamar mandi sedangkan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju enggak, Pak? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi. Pakai. Iya. Nah, saya tinggal masih pakai gitu tuh. Terima kasih. Ini cuma buat lucu-lucuan doang dari Mbak Siana kemarin. Oh iya apa gimana gitu. Apanya? Gak cuma ini meluncur lagi Nyo. Cus. Jadi Nyo, Roji sama mertuanya itu bukan pacaran, tapi teman tapi mesra. Roji mengakui hubungan TTM. Gila, mama sumpah. Ngerti-ngertian TTM anjir. Teman tapi mesra dengan ibu mertuanya dan dibenarkan oleh adik kandungnya sendiri. Itu yang sebelah tuh adiknya Roji mungkin ya. Iya, yang katanya ini ya mungkin bisa jadi yang dipanggil Risma waktu di rumahnya nggak sih? Iya, yang nggak mau ikut-ikutan gitu. Mungkin dia mau cuci tangan, lepas tangan juga nggak ngerti. Pokoknya TTM, teman tapi mesra sama orang tua. Jagi people. Play. Aku nih pernah ada hubungan sama ibu mertua, udah diketahui dengan bapaknya sama saudara NR-nya, tapi ya itu malah mereka tetap mau sampai nikah gitu Bang. Hubungan ini maksudnya hubungan pacaran kah? Di sini aku bangga, Roji itu ngerasa bangga. Gue kayak pernah ada hubungan sama mamahnya gitu kan, tapi ya tetap disuruh nikah gitu. Feel-nya tuh kayak dia bangga gitu. Bukan begitu Roji, kan udah dijelasin lu pacaran sama anaknya nih, anaknya demen banget sama lu gitu. Dengan harapan udah daripada ngaco-ngaco nikah deh gitu. Mungkin lu butuh wow gitu kan sebagai laki-laki. Anaknya kan nggak dikasih kalau belum nikah kan, wow gitu kan. Lari ke emaknya gitu ya, lu dinikahin dengan maksud bener gitu. Dia malah mikir mereka udah tahu gua ada hubungan sama ibunya, kenapa masih dipaksa nikah? Gitu konsepnya Roji kayak gitu, gobloknya bangga loh dia. Sumpah anjir, botak nih. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. TTM aja sih Bang, kayak yang bercanda-bercandaan gitu loh. Karena tuh pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh. Karena kan orang tuanya NR juga. Jadi abangku ini sering cerita gitu loh tentang NR ini ke ibunya gitu tuh. Kayak gitu sih.
Tapi berarti dia mengakui bahwa mereka hueu-hueu dong. Secara tidak langsung. Karena mesra. Kalau misalnya cuma curhat, berarti ya cuma teman curhat aja, bukan TTM. Teman tapi mesra. Aku punya teman. Kalau kegerahan buka celana. Apa gimana? Sedekat-dekatnya securhat-curhatnya kayak aku sama mama. Iya. Gak pernah gitu. Curhat-curhatan mesra-mesra gitu kayak ada yang namanya batasan, Roji. Batasan gitu. Dia kayak gini. Si Roji juga konslet. Udah tahu itu nyokap pacarnya gitu kan. Kok ya masih melanjutkan hubungan gitu loh. Gitu maksud aku ada beberapa part yang lu nggak nalar gitu. Lu nggak nalar. Udah tahu itu mak pacar lu, masih punya suami, terus lu dengan ya ada hubungan gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Penyebabnya yang kemarin aku play gitu kan, gara-gara dibikinin itu apa namanya, dicuciin bajunya gitu kan. Memang menolak lupa karena alasannya terlalu blok gitu. Lanjut lagi. Cek people. Play. Hubungan ini maksudnya hubungan pacaran kah atau gimana sama ibu kak? TTM aja sih bang, kayak yang bercanda-bercandaan gitu loh. Karena tuh pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh, karena kan orang tuanya NR juga, jadi abangku ini sering cerita gitu loh tentang NR ini ke ibunya gitu tuh, kayak gitu sih. Awal saya merasa nyaman itu karena selama saya pacaran ini yang merhatikan saya bukan saudara NR-nya, malah ibunya. Contoh kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR. Dan timbullah saya rasa nyaman ya. Saya merasa nyaman sama ibunya karena saya tuh merasa dihargai gitu. Memang sekarang gini, kalau misalnya aku pulang ke rumah mama gitu ya. Selesai syutingnya lah, males. Misalnya aku pulang ke rumah mama. Terus kan pasti mama nitip makanan ini buat mamang gitu kan. Terus kalaupun ke sana siang-siang lagi sempet makan siang bareng kita kan di sana sama apakah mama. Mamang merasa nyaman dengan mama Nyonyo? Itu memang orang. Heran aku si Roji maunya apa sih Roji gitu kan. Itu memang perlakuan orang tua kepada anaknya gitu. Udah dianggap anak berarti dalam kasus ini Roji karena belum sah jadi menantu gitu. Tapi ya enggak. Sebel banget anjir. Malah yang perhatian malah mamahnya. Ya lu ngomong ke si Norma aku mau diperhatiin juga kayak mamah kamu merhatiin aku begini-begini gitu. Bukan yang terus lu, wah kalau begitu aku sayang sama. Enggak gitu, mau gimana mau dicuciin baju sampai tuh baju bolong disetrikain terserah lu. Si ibu siapa namanya? Rihanna Anah ini sudah punya suami. Dan lebih parah ibunya ini adalah mamah dari pacar Anda. Anjir sebel banget gitu kayak lu nggak bisa ngontrol gitu. Wah aku suka gitu. Ya mau gimana? Yo anjing goblok. Tapi Mang, kalau misalnya kan dia alasannya malah selama pacaran itu bukan NR yang perhatiin saya. Ya kalau gitu kenapa mau nikah, mau ngelanjutin pacarannya kalau emang dia nggak suka gitu loh. Oh itu dia udah jawab. Katanya diancem. Hah? Kalau nggak nikah disebarin chatnya, kata dia gitu. Cuman balik lagi gini, lu punya hak untuk menolak. Sama ini loh Nyo, ada nalar yang wah udah nggak beres nih, gue merasakan benih-benih nih gitu kan, karena diperhatikan seperti ini. Iya. Ngobrol gitu sama si Norma, ngobrol, lu kan pacaran ngobrol. Yang gitu kan, bukan yang terus lu ya salah dia, kenapa dia nggak merhatiin? Nggak gitu anjir, bukan salah dia. Aku punya teman TTM, teman tapi mertua anjir. Lu mah TTM goblok. Gimana tuh ini Roji mertua ex menantu anjir. Pusing, mama udah mulai emosi nih. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ini ada ketidaksinkronan Roji dengan kengawuran beliau dan juga apa tahulah anjir, cek people. Play. Dia ngomong apa, dia minta apa, kayak contoh yang tadi kan, dia minta uang 50 juta, udah saya kasih, padahal itu belum bener gitu, itu tuh salah. Enggak apa-apa, demi emak saya, demi ibu saya yang udah tua, kasihan. Demi ibu
Demi orang tua, udah kasihan, udah tua, nggak apa-apa saya kasih 50 juta. Pertama nih ya, pertama Ji, kalau memang lu nggak salah, lu fight mati-matian abis-abisan gitu kan. Jangan langsung menyerah dengan alasan demi orang tua bayar 50 juta buat damai. Masalahnya itu duit siapa gitu. Duit Anda apa duit orang tua Anda? Nih netizen nanya ini mah Ji, katanya kan Roji bilangnya demi orang tua. Nah uang 50 juta yang dikasih ke pihak itu uang pribadi Roji bukan. Kalau bukan uangnya Roji berarti itu bukan demi orang tua tapi orang tua demi anak. Selain harus nanggung malu karena perbuatan Roji, orang tua juga harus membayar uang sebesar 50 juta ke pihak NR akibat kesalahan Roji. Demi orang tua Ji, demi orang tua lanjut lagi. Lanjut. Saya tuh pengen membahagiakan orang tua saya dengan cara apapun. Ya, terima kasih. Termasuk dengan ngem sama mertua gitu, membagian orang tua. Itu uang tuh maksudnya uang perdamaian kan atau uang apa? Yang 50 juta. Oh ya, jadi Jadi yang 25 itu dari ya minta. Iya ada. Oh apa ya? Oh sama ini Mang, adiknya kayaknya keceplosan deh. Jadi 25 juta tuh kayaknya minta ke orang tuanya deh. Mungkin ya. Lanjut lagi. Lanjut. Uang tadi yang udah ngasih uang 50 juta ke NR ini maksudnya uang buat apa? Iya, sempat dulu tuh ada masalah gitu ya. Udah dijelasin juga kan. Masalahnya itu ya ada kesalahpahaman dan pihak NR ini meminta uang totalnya pokoknya 50 juta. Jadi dia meminta damai harus bayar 50. Nah, sudah saya terpenuhi 50 juta itu. Pertanyaannya ngapain lu mesti penuhin damai kalau memang lu ngerasa nggak salah gitu? Iya. Lu nggak salah, nggak ada bukti. Damai apa? Gua nggak bikin salah, mana buktinya gitu? Gua nggak merasa bersalah gitu. Iya. Balik lagi fight abis-abisan, jangan lu iya begitu rame, lu baru fight gitu kayak terlambat sudah kau datang padaku gitu kata netizen mah. Tolonglah Roji. Meluncur, say thanks super thanks-nya. Cus. Yo. Ya. Yo. Ya. Opening say thanks super thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua. Dan memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen ria, bertisan-tisan ria, mengeluarkan aspirasinya. Oke, lanjut aja kita langsung meluncur ini order yang agak bisa diam. Yang pertama dari Alvia Gataviano Be Pretty Queen. Boleh disikat? Absen selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan gunakan kata nyaman untuk membenarkan perselingkuhan. Karena apapun alasannya, tidak ada pembenaran dalam hal tersebut. Mau dipaksa atau sukarela selingkuh ya tetap selingkuh. Aku dulu disayang banget sama ayah mertua, bahkan lebih dari kasih sayang dia ke anaknya. Tapi nggak baper juga tuh. Lo cuman dicuciin baju sama dimasakin aja udah berani bawa keranjang. Gimana kalau kayak aku yang tiap hari dibawain kue saat jam makan siang waktu jam kerja, ditemenin waktu nunggu anaknya jemput, dimasakin kalau main ke rumahnya, selalu ditelepon cuma sekedar nanya udah makan, selalu dibelain saat bertengkar sama anaknya. Itu sebelum kita nikah. Setelah kita nikah sama anaknya lebih perhatian lagi sama aku, lebih protektif dari suamiku. Bahkan ketika aku hamil selalu dijaga dan suamiku selalu kena marah hanya karena pulang telat. Tapi aku biasa aja tuh, kagak baper. Bahkan aku yang nungguin ayah mertuaku waktu di RS sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, menjadi penghiburnya di kala kesedihan dia ditinggal selingkuh ibu mertua. Yuk yang mau ramein mangga di pohonnya. Emang Roji aja yang bermasalah, anjir. Ini ada yang lebih beratnya bisa lebih dari dicuciin baju. Iya, lebih dari dicuciin baju sama dibikinin bekal. Memang lu aja Roji yang bermasalah, anjir. Lanjut terus. Next ada dari Inu, sukses terus Mang, numpang ahihi. Yo, Abdurrahman yang kembali sedikit komenannya. Yuk ramaikan. Tukang son hajatan. Wah, bener dong apa yang gue bayangin bentuk fisik kontrakannya pas NR cerita di channel DS. Panik loh satu keluarga. Ibu-ibu yang tutup toko bilang ya naon sih kepo amat lo bananya katanya mah ya. Fix kuasa hukum anaknya anak buah Firdaus katanya tuh, kuasa hukumnya anak buah Firdaus. Oi wow. Aing pusing sama emosi nih Mang. Masa mau ngebilangin Spectre tuh mukanya si Roji. Masa mau ngebalangin mau ngelempar gitu kan. Tonton Mang nih Justin X Sony Wow X Fajar Set Boy. Iya tadi Mama udah ngecek tapi ini dulu mau diinfoin yang seneng, enggak tahu seneng aja Hotman Paris ikut turun tangan gitu. Al Nassar Indonesia. Memang yang matang lebih enak.
tapi beribu sayang, lupa itu ibu mertua, jadi dia bisa bilang hilaf. Arumi Rubianisa nyo. Rozi, cerita dikit ya Nyomang. Adik kandung saya waktu masih pacaran sama pacarnya yang sekarang sudah menjadi istrinya, itu camper adik saya itu baik banget ke adik kandung saya. Makan diperhatiin, diurus kayak anak sendiri, tapi nggak perlu sampai naked berdua at the same house yang dimana terkunci dari dalam. Gila kali lu Rozi, nauzubillah min zalik. Makanya gitu, Mamang ngerti karena Mamang cowok. Disayang apa sih nyo di keluarga besar kamu nyo gitu, kayaknya mayoritas cewek gitu begitu. Iya. Enggak, terus Mamang enggak yang baper, aku mau enggak, Roji goblok. Jimmy Story ikutan hehe, si Roji masa depannya bakal suram, kayaknya dia bakal jomblo sampai mati. Soalnya cewek se-Indonesia tahu sama dia. Atau mungkin adakah mama yang mau menampung Roji Inhoy, sang penakluk mama mertua anjir. Nanda Hanifa, apa Roji mau cuci tangan seperti kata Mamang ya? Dia mau jelaskan kalau dia dijebak keluarganya Norma, kan dia bilang mertuanya ngasih perhatian lebih ke dia. Terus dia bilang lagi kalau ketahuan sama emaknya yang Norma, kenapa ngotot disuruh kawin. Kayaknya menjurus ke sana deh nih laporan. Tapi masa iya sih mau mengorbankan emaknya? Iya, yang waktu itu kemarin memang curiga arah-arahnya ke sana gitu. Bener-bener dia mau memposisikan si Roji itu, memposisikan dirinya sebagai korban nih, gue nggak tahu ada keanehan ini itu ternyata. Tapi lu mau juga. Netizen gak bego, Roji gak bego. Nextnya Tio 1972 nyo. Si Rozi gagah, ora sugih, ora kakehan tingkah, kakehan umbrus. Apa tuh? Nggak tahu umbrus itu apa. Pokoknya si Rozi gagah, nggak sugi itu nggak kaya, nggak kebanyakan tingkah. Tapi kebanyakan umbrus, aku nggak tahu. Bohong umbrus kali, itu kebanyakan apa. bohong gitu kali ya. Riko Yayang, tangkap aja Pak Polisi, si Roji udah meresahkan. Iya aja Roji meresahkan. Ada Muhammad Yusuf, sukses terus BTW Nyomang, amin. Numpang speak up. Sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah bisa dimaafkan adalah ketika kamu menduakan cinta aku, berselingkuh, mengejar kebahagiaan yang hina bersama orang tuaku. Dalam banget itu. Kaget aku kirain Risma, ternyata Rasma Channel. Izin numpang, nggak ngerti sama pikiran RZ alias Roji Jai hakiki. Dia yang nggak mau viral tapi memviralkan kelakuannya sendiri, ngomong bolak-bolak bukannya didukung tapi malah minta hujat lagi. Roji kerja di Indomar, sebelah ruko keluarganya itu ya, mampus ketahuan. Gimana kabar ibunya Rihanna sekarang? Apa wartawan bisa menemukan persembunyiannya? Mungkin nanti akan diseliki sama teman-teman wartawan ya. Para Nisa Zaib, waspada untuk ibu-ibu. Rozi masih berkeliaran. Diharapkan jangan keluar rumah kalau nggak penting. Ini orang berbahaya untuk ibu-ibu. Nah loh, Dias, Mamang Nyonyo, tolong aku liar sama Mamang juga liar gitu. Andi Jukis, Selamat pagi ke Alfia dan Nyomang, absen dulu daku. Mantap. Ayo dong wartawan liput mamanya NR, apa bakalan wadidaw statementnya, sama masih penasaran sama respon NR yang dilaporin belum di-up sama Nyomang, hehe. Kawal terus Mang, sampai part berapa nih bakalan endingnya. Tapi ini kayaknya udah mau mendekati ending ya. Karena Bang Din sudah speak up, Hotman Paris sudah turun tangan gitu ya. Iya. Suci Kalida, tukang sound, WKWK gitu doang. Kecebong masa depan, jangan terlalu menyudutkan si Amroji. Dia juga manusia, pasti punya salah. Mungkin aja dia kurang minum Pertalite. Ning soyong. Pom bensin. Ada dari Kapten 45 nyo. Ini harus Ibu NR harus ditanya juga nih. Kan RZ bilang dia kaget pas Ibu NR udah nggak pakai celana. Apa bener itu yang dia bilang? Ayo para wartawan cari tuh Ibu NR. Apa bener kata RZ? Mungkin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat akan ketemu. Karena kan tadi diceritain pulangnya ke Jakarta gitu. Itu mungkin banget gitu untuk teman-teman wartawannya. Lebih gampang gak sih nyarinya ya? Karena tidak di luar kota gitu. Ada dari Sada Malik, Nyomang, hai juga Sada Malik. Chandra Gotamanyo. Tuh kan Rozi ketahuan udah nyaman sama mamahnya Norma. Tuh kan kalau gokil si pengacaranya takut laporin Densu. Kawal terus Nyomang, yuk peace, salam santuy people. Rian Adriana numpang mbak, waduh aing dicuciin baju, dibikinin baju. Kalau mau pergi ke Jawa Timur dibekelin beras, tapi biasa aja katanya. Gimana loh le motomu picek.
Opo piye? piye wis dikei sing suger malah milih sing basi. Gimana sih? Art Lombok yo. Hadir Nyomang, sehat selalu dan sukses selalu. Rosie of the mama mertua. Tuh kan Rosie ngada-ngada beda pengakuannya. Sepandai-pandainya cari bukti, ujung-ujungnya kena bulusnya. Si Rosie of wadadidau, of ngade-ngade, of paling hilaf. Ketir Roji kita ketir. Apri Krinos nyaman kok sama mertua cuaks. Nggak ngerti aku, arahnya nggak ngerti. Raya Fata pernah di posisi normal bahkan sampai sekarang, sampai bikin aku yang harus ke psikiater dengan diagnosa depresi dan harus minum obat sampai sekarang. Gimana nggak depresi, hati hancur tapi masih harus mempertahankan rumah tangga dan tetap baik sama ibu atau dicap anak durhaka, mencoba berdamai dengan keadaan tapi hati ini nggak bisa bohong, hancur sehancur-hancurnya bertahan demi anak yang udah besar-besar. Semangat terus Raya Fata. Andika Pandu, Rosie emang why? ultra why anjir si Roji, bener-bener the master of the why. Kevin Kristonyo, Makasih ke Alfia dan untuk Nyomang jadi always in here pokoknya bersama santuy people. Selamat pagi, semangat beraktivitas lah pokoknya. Semoga kasus seperti ini cepat tuntas. Kasihan juga NR. Mungkin si Rosie kebanyakan nonton MILF. Dahlah, Tisam seperti biasanya aja Nyomang, saya selalu untuk kita semua. Salam santuy. salam santuy juga. Salam buat mamahnya dan juga bebeknya. Ya, sama adiknya nambah. Sama adiknya nambah. Neng Yati numpang Mbak Alfia, mudah-mudahan rezeki makin lancar. Amin. Lihat muka julid Mamang pas niroin mama mertua juara banget, sumpah ngakak banget Bang, ya Allah. Katanya sehat-sehat terus ya kalian biar bisa terus menghibur warga santuy. Amin. Hai lagi dong Nyo. Hai-nya lagi dong katanya. Hai. Iya Mamang kayak gemes aja. Lu cerita deh gitu, tapi jangan yang ngadi-ngadi banget gitu kan, orang punya logika ya gitu. Anita Nyo. Selamat pagi semua. Hai Nyomang, Kak Alfia, gimana kabarnya? Tuh kan Nyomang, si Rosie itu gering Kudu dibawa ke psikiater, sakit harus dibawa ke psikiater biar nggak menyimpang. Masa lebih nyaman sama mertua? Dulu aja waktu ibuku masih ada, aku ajak suami nginep di rumah orang tua aku pasti dia ngajak buru-buru pulang, karena kalau kata orang Sunda mah kagok gitu kan. Buat santuy people and Nyomang, I love you, nggak berhenti kan. Dia emang si Rojinya aja yang gitu. Rian Padilla bukan Rian Dono. Oh sendiri Nyomang, makasih Kak Alfia. Sultan santuy, sehat dan sukses selalu ya buat Kak Alfia. Mang, Rosie itu mencari pembenaran, cuman makin dia banyak bicara makin kebuka kasusnya. Ini si Rosie blunder lagi kalau ibunya Norma angkat bicara, habis tuh si Rosie. Cuman aku selalu sama pengacara Rosie, hebat, tebal mukanya. Cuma Radia Santuy juga harus siap-siap kalau disomasi. Tolong gitu. Tapi bener si Roji nyari pembenaran yang semakin dia cari semakin terbuka justru kebenarannya gitu kan. Roji Yusniar Nur Fadilah hadir Nyomang always in here. Mau komen udah diwakili sama yang komen di atas. Salam-salam Mamang buat Kak Alfia Sultan Santuy dan salam buat Nyomang. Yes, terutama buat Kakak Kasafani Fadilah yang lagi sakit, cepet sembuh ya. Buat Kakak Kasafani Fadilah cepet sembuh. Ini keluarga Fadilah ya. Keluarga Fadilah. Barberbor. Sekali-kali konten gak pakai baju dong biar kayak Rosie. Terus alasannya lagi habis berak gitu. Apa ini? Ada apa ini gitu. Ada Ricky Abdurrahman. Alah kehapus aja Mang. Kata-katanya banyak yang ke filter YouTube, ntar diedit katanya. Sukses. Kakek Sugiono aja kalau tahu kasus Roji pasti sekelas Kakek Sugiono aja kalau tahu kasus Roji pasti sungkem. Kakek Sugiono aja sungkem gitu. Waduh, kalau polisi menindaklanjuti kasus ini sih bahaya buat image polisi, soalnya ini masalah moral yang pasti netizen bakal turun tangan lagi ke polisi setempat. Betul, setuju. Pokoknya bapak-bapak di sana jangan berani nyolek Norma deh ya, bisa kisruh dunia perviralan, apalagi TikTok. Nih, kalau Roji berani nyolek Norma lagi, bisa-bisa sama gua gitu kan. Warung sama kontrakannya dibikinin Google Map, warung Roji sang selebgram. Ini ada di Google Map official sama kontrakan TKP Roji Selebe mertua. Hujatan dan bintang 1 dipersilakan. Gak kebayang tiap ada yang beli pasti nanyain Roji. Wah, ini lucu banget. Kalau kejadian lucu banget bangsat aja. Last of the last ada dari Namaku siapa? Sikat. Mang mau nanya dong, pakai software editing apa ya untuk keperluan konten? Editingnya Mamang pakai Adobe Premiere Pro yang 2020.
rekamnya pakai OBS. Udah pakai 2 software itu aja gitu ya. Nyo, habis Nyo. Terima Closing kasih. super thanks. Terima kasih kepada Alfia Agatha, sang Sultan Santuy kita yang sudah memberikan support thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen ria, bertisan-tisan ria dan beraspirasi ria. Oke. Terima kasih kepada santuy people juga sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yo. Yo dan Mamang dan juga dan ini Iron Man. Bocil Iron Man yang gak bisa diem. Cabut dulu dan Ciao. ciao.